Saudara, kalau hari ini kita bicara tentang pergaulan, tentu sekali lagi konteks kita tidak hanya bicara soal remaja dan pemuda di usia yang senang bergaul begitu ya. Tetapi juga di zaman sekarang ini kita melihat bahwa yang namanya fenomena pergaulan sekarang ini sungguh mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Kalau kita bandingkan dengan masa lalu kita. Kita melihat bahwa kehadiran teknologi, kehadiran media sosial itu begitu masifnya membuat orang lebih mudah untuk terhubung dibandingkan dulu. Kita juga memperhatikan Bapak Ibu bagaimana sekarang ini walaupun orang banyak terhubung, tapi sebenarnya di lain sisi seringkali kita juga melihat hubungan-hubungan itu dangkal, hubungan-hubungan itu rapuh. Orang bisa mengatakan berbangga mungkin temannya itu 1000 begitu ya di media sosial. Karena sekarang ini saya juga perhatikan banyak orang ikut reuni-reuni. Entah yang SD lah, yang SMP lah, yang SMU, yang kuliah begitu ya. Pokoknya teman-teman lama itu yang dulu kayaknya susah ditemui begitu ya. Sekarang sangat mudah untuk connect kembali, nyambung kembali. Dan kita juga melihat saudara, mungkin ini saya nggak tahu. Umat di GKI Surya Utama dengan simpatisannya ini tipe yang senang ekstrovert, bergaul dengan banyak orang, atau yang introvert. Yang sebenarnya lebih senang banyak di rumah, nggak banyak teman begitu ya. Karena orang-orang demikian pasti dianggap oleh orang ekstrovert itu ini orang-orang membosankan begitu. Yang baik itu kan yang banyak temennya gitu di mana-mana gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini kan orang juga kalau kita dengar istilah-istilah, ada istilah apa nongki tahu ya? Mesti tahu nih Bapak Ibu nih, nongki gitu ya. Apa artinya itu? Nongkrong gitu kan. Kongkow, nongkrong begitu kan. Pokoknya senang hang out gitu ya. Wah itu bahasa itu sekarang udah rame di sana sini saya lihat ya. Nah tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ternyata banyak orang juga yang banyak nongki tadi, itu juga seringkali mengalami justru kesendirian di tengah-tengah masalahnya. Kesepian di tengah-tengah ramainya manusia ini dengan segala hiburan-hiburan yang ada. Kenapa? Karena orang sekarang ini sebenarnya lebih mengejar apa yang namanya FOMO. Fear of missing out ya. Orang-orang yang takut kalau ketinggalan berita. Ya, makanya sampai malam pun gak tidur-tidur begitu, ya beritanya update terus begitu ya. Supaya bisa disebarkan kepada yang lain. Sehingga tidak heran ya Bapak Ibu, kita ini ada di dalam situasi kondisi bagaimana gaya hidup kita ini tantangannya luar biasa. Banyak orang menjadi konsumtif di dalamnya. Banyak orang akhirnya apa? Ingin citranya baik ya di depan banyak orang. Walaupun tidak punya usaha juga untuk baik ya di depan mungkin keluarganya dan lain sebagainya. Banyak yang seringkali tuh melihat apa yang namanya kebahagiaan atau sukses itu harus sepertinya ditonjolkan kepada orang lain. Saya bahagia nih, saya orang yang sukses nih. Itu sepertinya sekarang udah menjadi bagian yang banyak dikejar orang gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang-orang sukses, saya orang-orang bahagia. Ya kalau memang betul-betul bahagia sih mungkin gak apa-apa jadi contoh gitu ya. Tapi masalahnya semua itu terjadi hanya pencitraan saja. Bahkan nilai-nilainya juga begitu. Bicara soal nilai-nilai yang sekarang ini ketika orang bicara soal kesetiaan. Aduh Bapak Ibu sangat rapuh sekali. Rumah tangga juga. Ya, banyak situasi kondisi bagaimana rumah tangga itu tidak mampu untuk memegang kesetiaan sebagai pasangan suami istri. Bahkan di usia yang sudah lanjut sekalipun tidak menjadi ukuran. Integritas pun sudah semakin menjadi luntur. Kenapa? Karena sekali lagi orang mencari kenyamanan. Atau mungkin juga merasa tidak puas. Kadang-kadang nilai di dalam gereja itu dianggap kok begini-begini aja ya. Lalu mencampur baurkan nilai-nilai dunia yang seakan, wah saya mau mengikuti inilah, kegiatan ini, kegiatan itu yang kayaknya bisa menopang hidup saya. Padahal nggak tahu apakah nilai-nilai itu bertentangan tidak dengan firman Tuhan.
Banyak orang kehilangan identitas sejatinya. Kenapa? Karena tipenya selalu mau ikut arus dan ikut-ikutan sana sini. Ikut-ikut gaya hidup, apa kata orang, apa kata teman. Bukan apa kata firman Tuhan. Tapi apa kata teman, apa kata orang lain, itu yang membuat kita mudah untuk tidak punya prinsip gitu ya di dalam kehidupan ini. Tetapi bukan berarti apa yang saya sampaikan ini semuanya buruk ya. Karena kita juga melihat ada hal-hal positif juga yang terjadi. Kenapa? Karena juga muncullah ada komunitas-komunitas yang inspiratif ya. Komunitas-komunitas sehat yang bisa menolong orang untuk juga bertumbuh di dalamnya. Baik dalam iman, dalam hobi maupun kepedulian sosial itu ada. Tetapi disinilah justru pergaulan orang-orang percaya saat ini itu adalah pergaulan di mana kita punya peluang yang sangat luas sekali. Tetapi di lain sisi sekaligus juga kita punya tantangan yang besar juga. Orang percaya dipanggil untuk disinilah berhati-hati gitu ya. Enggak cepat mengerahi seakan-akan yang cepat itu pasti yang baik begitu ya. Orang percaya justru dipanggil untuk berhati-hati memilih pergaulan-pergaulan apa yang diikutinya itu. Di dalam Amsal 13 ayat ke-20 dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal itu akan menjadi malang. Ya, seperti tadi dikata pendahuluan saya juga mengambil ayat dalam 1 Korintus 15 ayat ke-33. Janganlah kamu sesat. Kenapa sesat? Katanya dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, jangan sampai kita tiap minggu ke gereja, rindu mendengarkan firman Tuhan, ikut PA, ikut ini kegiatan gereja, tapi terus kita mudah sekali terseret ya hal-hal yang tidak benar, dan pada akhirnya kita nggak tahu lagi jati diri kita sebagai seorang Kristen. Ada pepatah lama ini menarik, mengatakan begini Bapak Ibu, tunjukkan padaku siapa temanmu, maka aku akan menunjukkan siapa dirimu. Ya. Tunjukkan padaku siapa teman-temanmu, maka aku akan menunjukkan siapa dirimu. Ini kan mau mengatakan apa pada kita? Bahwa ternyata yang namanya kualitas pergaulan itu akan menentukan juga kualitas diri kita. Kita ini ada di mana? Komunitas yang seperti apa? Sehingga kita jangan sampai itu ya, orang-orang percaya jatuh. Bukan karena dia kurang berdoa, kurang beribadah, ya, tetapi karena apa? Karena salah memilih pergaulan. Nah, karena itu ini juga yang kita boleh pelajari ya di dalam kehidupan umat Israel. Kita melihat bagaimana bangsa Israel pada zaman Musa itu sebenarnya diberikan mujizat oleh Tuhan karena mereka itu keluar dari Mesir. Dari suatu perbudakan yang luar biasa yang menekan mereka, nggak tahu lagi mereka itu sebenarnya bangsa pilihan, tetapi selalu berpikir budak begitu ya. Nah, tapi Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Namun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu, mereka kan juga bergaul ya, bertemu dengan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Midian, Edom, Amalek, Kanaan. Nah, disitulah mereka melihat nih, kok bangsa-bangsa lain ini ternyata mereka itu punya cara hidup yang berbeda. Sebab mereka itu menyembah para Baal, para dewa-dewa, berhala-berhala. Nah, itulah sebabnya ya Musa itu mengingatkan bangsa Israel di dalam Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Ini situasinya menarik juga nih ya. Justru ketika pemimpin mereka sedang mendekatkan diri dengan Tuhan, naik ke Gunung Sinai, yang pada akhirnya Musa itu turun dari Gunung Sinai, bisa menyampaikan begitu ya, peraturan-peraturan, hukum-hukum Allah, pengajaran Allah. Tapi apa yang terjadi dengan umat Israel di bawah? Ternyata mereka itu malah merasa, kok ini Musa kemana ya pemimpin kami ini? Kok sampai sekarang belum turun-turun juga? Karena merasa Musa sepertinya sudah, mereka menafsirkan sendiri, berasumsi sendiri. Bahwa gak tahu tuh pemimpin kami kemana begitu ya. Lalu mereka meminta Harun, kakaknya Musa itu, untuk membuat
patung. Ya, dia mengatakan, mari buatkanlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Menarik ya kata-katanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Kok Allah dibuat? Ya, tapi ya itulah, orang sudah cara berpikirnya udah ngaco gitu ya. Udah keliru, mau berjalan sendiri. Sehingga mereka menganggap kok bangsa-bangsa lain aja punya Allah mereka yang mereka bisa sembah, kenapa orang Israel nggak punya, begitu kan? Nah, apa yang terjadi? Maka mereka membentuk anak lembu emas, ya. Dan ini sebuah contoh yang sangat jelas, Bapak Ibu, apa yang terjadi. Menarik ya Bapak Ibu, kalau kita melihat baru saja mereka istilahnya dibawa Tuhan untuk keluar dari Mesir begitu ya. Tapi ternyata mereka sudah sangat mudah rusak gitu ya. Ini ayat 7 menarik, mengatakan begini di dalam Keluaran 32 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sampai firman Tuhan berkata kepada Musa, turunlah segera sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Saudara, jadi ini hati-hati makanya ya. Jangan menganggap kita yang sudah setia beribadah, ikut banyak kegiatan. Kan seperti bangsa Israel, dikasih mujizat yang luar biasa keluar dari perbudakan Mesir, dipimpin oleh pemimpin yang baik. Tapi malah pikirannya kesana kesini, menyimpang kesana kesini begitu ya. Mereka memilih untuk mengikuti Allah lain. Ya. Oleh karena itu, ketika orang percaya bergaul dengan lingkungan yang salah dan menuruti tekanan mayoritas, maka iman mereka itu menjadi rapuh. Dan dosa mereka pun tidak hanya menyakiti hati Tuhan, sebenarnya juga merusak kehidupan mereka dan masa depan mereka. Tapi untunglah Tuhan kita adalah Tuhan yang senang selalu dengan tangannya terbuka merangkul begitu ya, mengasihi umatnya walaupun mereka seringkali ingin berjalan sendiri. Nah, karena itu saudara, pertanyaannya kemudian, apakah kita sebagai orang Kristen tidak boleh bergaul dengan orang-orang umum, orang-orang dunia? Ya enggak juga ya. Sekali lagi kan kita ada di zaman yang justru sekarang ini pergaulan itu makin masif kan gitu ya. Tapi apa sih yang mesti kita lakukan? Maka kita harus belajar dari Yesus ya. Di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 10 yang tadi saya bacakan, kita melihat sosok Yesus ini justru ada di tengah-tengah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya. Sehingga orang Farisi ini mencibir Yesus begitu kan. Kenapa Yesus justru dekat-dekat dengan orang berdosa begitu ya. Yesus dekat dengan orang berdosa karena Yesus tahu apa yang dilakukannya. Yaitu bukan dia menjadi satu dengan orang-orang berdosa ya. Tetapi sebaliknya dia mencari orang-orang berdosa itu. Yang terhilang itu. Untuk kembali kepada Tuhan. Dan karena itu di dalam tantangan pergaulan kita Bapak Ibu. Jangan mudah kita terpengaruh. Ikut arus. Justru kehadiran kita yang setiap minggu mendengarkan firman Tuhan. Yang kita tahu sungguh bahwa firman Tuhan adalah firman keselamatan. Maka di tengah pergaulan kita itu justru kita harus menampakkan terang itu. Seperti Yesus yang justru ada di tengah-tengah orang berdosa sekalipun. Bukan dia yang terbawa. Tapi justrulah orang-orang berdosa itu yang ditarik oleh Yesus. Ia tidak larut di dalam dosa. Melainkan ia hadir untuk menghadirkan kasih pemulihan bagi orang-orang berdosa itu. Yesus tidak bergaul untuk diterima. Melainkan ia mengajak orang kembali kepada Allah. Dan itulah panggilan kita. Hadir di tengah-tengah dunia tetapi kita tidak hidup serupa dengan dunia ini. Bergaul tetapi bukan berkompromi dengan nilai-nilai dunia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sekali lagi hidup ini sementara dan hidup ini adalah jalan keselamatan. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang sangat mudah terbawa begitu ya, ikut arus, justru kalau saya memperhatikan kita nggak punya lagi jati diri kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, karena itu jangan kita mudah terseret di dalamnya sebab kita tahu bahwa Tuhan senantiasa justru mengajak orang-orang berdosa untuk menerima anugerah pertobatannya.
Dan ini juga yang kita lihat di dalam diri seorang Paulus ya. Tuhan selalu menginginkan orang yang berdosa sekalipun itu mau bertobat. Paulus kan mengaku dia dulunya sih seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang jahat, yang ganas gitu ya. Tetapi kasih karunia Tuhan itu mengubah hidupnya. Sehingga ia menjadi seorang rasul yang mau melayani Injil Kristus dimanapun Tuhan menempatkan dia. Artinya ketika Paulus itu kembali kepada Kristus, juru selamat hidupnya, ia merasakan bahwa Kristuslah yang datang untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Walaupun dia tahu bahwa dialah orang yang paling berdosa sekalipun, tapi dia selalu ingin dekat dengan Kristus. Nah, apa sih sebenarnya maknanya buat kita Bapak Ibu? Maknanya bukan tidak lain adalah bahwa tidak peduli betapa berdosanya seseorang ya, di tengah-tengah mungkin mereka terjebak dalam pergaulan yang tidak benar, tapi langkah yang harus kita tempuh adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Seorang Paulus yang sebenarnya ya mungkin di mata pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu justru harus dijauhkan, malah sebaliknya ya, menjadi seorang Paulus yang merasa diterima, merasa dia dikembalikan pada panggilannya sebagai manusia, sehingga dia mau merasakan kembali rangkulan kasih Allah. Dan itulah juga yang sebenarnya jadi dari moto misi Yesus dalam dunia ini kan. Digambarkan dengan ada 100 domba begitu ya. 1 domba yang hilang sekalipun akan dicari oleh Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu, pesan yang jelas pada kita, janganlah kita, kalau Allah saja tidak menyerah begitu ya atas kehidupan seseorang, masakan kita menyerah dengan segala dosa kesalahan. Kalau saat ini kita mengakui di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah termasuk orang yang mungkin disadari atau tidak akibat pergaulan kita jauh daripada Tuhan, justru disinilah tempatnya kita kembali kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah menyerah ya, atas orang yang terhilang, orang yang berdosa. Dan karena itu jangan pernah menyerah juga kalau kita sudah terjebak di dalam dosa. Mari kita berjuang untuk pulang kembali. Mari kita kembali merasakan kasih Kristus. Seperti doa yang diungkapkan Daud ketika dia juga pernah berdosa karena dia berzinah dengan Batsheba. Jadi kalau kita membaca Mazmur 51 yang tadi dinyanyikan ya, itu kan nyanyian tentang orang yang merasa dirangkul kembali dalam kasih Kristus. Mazmur 51 sebenarnya adalah jeritan hati seorang yang sadar bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memulihkan hidupnya. Makanya dia mengatakan dalam ayat ke-12, ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi artinya saudara, di tengah dunia yang seringkali bisa menyeret siapapun untuk jauh dari Tuhan dan melakukan pergaulan yang salah, mungkin ada di tengah-tengah pergaulan bisnis kita, ya. Orang zaman sekarang kan senang berbisnis gitu ya. Tapi kadang-kadang malah kita bisa terjebak dalam pergaulan yang salah dalam pergaulan bisnis kita. Atau ketika seorang muda yang pada akhirnya dikuasai oleh gengsi lalu hidup menghambur-hamburkan segala uang harta demi gengsi dan lain sebagainya. Atau juga karena kita terseret ya oleh pergaulan media sosial yang luar biasa nih, yang masif banget, yang membuat orang jadi konsumtif, yang membuat orang merasa nilai-nilai yang kita pegang itu sudah kuno, sudah tidak punya gregetnya. Ya, itu kan mengacaukan pemahaman kita tentang nilai-nilai yang sebenarnya sudah kita pegang begitu ya. Justru disinilah kita diajarkan Tuhan untuk mau datang kepadanya. Tuhan tetap mencari, Tuhan tetap mengulurkan tangannya yang terbuka untuk mencari yang terhilang dan mendapatkan damai sejahtera di dalamnya. Nah karena itulah saudara, sekali lagi tantangan terbesar orang percaya bukan hanya bagaimana kita berdoa, beribadah, beriman ya, tetapi juga bagaimana kita menjaga pergaulan kita.
Marilah kita memilih pergaulan yang membawa kita semakin dekat kepada Kristus. Dan kalau kita ada di tengah-tengah dunia itu, dunia yang bebas itu, justru kitalah yang harus menuntun orang-orang yang terhilang itu kembali kepada Tuhan. Dan bukan sebaliknya, terseret dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.